It's so surreal to be fighting at the very first show at Madison Square Garden in New York City. That's like it. That. How good was I'd rather have the belt, you know? People would rather have that belt. Is Stephen Wonderboy Thompson. He has one of the most difficult to solve styles. He moves like a cobra and has incredible accuracy with his strikes. And his timing is amongst the best of any fighter competing in MMA. Wonderboy Thompson! Halo bro, kali ini gue mau ngebahas salah satu petarung paling unik dan elegan yang pernah masuk ke dunia MMA modern, Stephen Wonderboy Thompson. Di tengah dunia pertarungan yang didominasi oleh gulat jiu-jitsu dan pukulan petarungnya itu benar-benar khas, ringan, cepat, dan penuh presisi. Setiap tendangan sidekick dan setiap gerakan menghindar, semuanya seperti tarian yang dirancang untuk satu tujuan, menjatuhkan lawan dengan gaya. Tidak heran jika ia dijuluki maestro, karena cuma dia yang bisa membuat knockout kelihatan seindah itu. Dalam dunia MMA yang dikuasai oleh gulat, jiu-jitsu, dan striking yang kasar, ada satu nama yang berdiri tegak sebagai simbol keindahan teknik, yaitu Stephen Wonderboy Thompson. Seorang petarung yang tak hanya menang tapi memukau dalam setiap pertarungannya. Wonderboy tak sekedar bertarung, ia menari, kakinya menyapu lawan dengan presisi. Tangannya menghantam seperti bayangan yang datang tiba-tiba, dan semua itu dilakukan dengan satu warisan, yaitu karate. Stephen Thompson lahir pada 11 Februari 1983 di Simpsonville, South Carolina. Ia tumbuh di tengah keluarga bela diri. Ayahnya, Ray Thompson, adalah pelatih karate dan pemilik Upstate Karate, tempat di mana Wonderboy mengasah tekniknya sejak kecil. Sebelum mengenal MMA, Thompson telah dikenal luas di dunia kickboxing dan karate. Ia memiliki rekor luar biasa dalam kickboxing, yaitu 58 kemenangan dan tidak ada kekalahan. Di sana ia membangun gaya bertarung khas yang mengandalkan footwork dinamis, sudut serangan yang unik, dan tendangan memutar yang tak tertebak. Thompson memulai debutnya di UFC pada 4 Februari tahun 2012 melawan Dan Stitgen di UFC 143. Hasilnya, knockout spektakuler melalui tendangan tinggi di ronde pertama. Dunia langsung menoleh. UFC menyambut gaya yang belum pernah terlihat sebelumnya sejak era Lyoto Machida. Dengan stance sideway ala karate dan gerakan ringan seperti sedang menari di atas panggung, Wonderboy memecah kebiasaan. Ia bukan hanya striker, ia seorang seniman bela diri. Stephen Thompson bukan tipe petarung yang sekedar mengejar kemenangan. Ia mengejar keindahan, dan itu tampak dalam cara ia menumbangkan lawan-lawannya. Beberapa KO terbaiknya menjadi highlight abadi di UFC, yaitu KO atas Johnny Hendricks pada tahun Rawat itu dengan kombinasi tendangan dan pukulan presisi. Dalam waktu 2 menit, Hendricks kalah TKO. Thompson menunjukkan bahwa timing bisa mengalahkan power. Lalu KO atas Jack Ellenberger tahun 2015, sebuah tendangan spinning heel kick ke kepala yang membuat Ellenberger terkapar. Tendangan itu diulang 2 kali dalam pertarungan dan keduanya nyaris sempurna. Teknik itu bukan improvisasi, itu koreografi. Lalu selanjutnya ada KO atas Robert Whittaker. Ya, bahkan Robert Whittaker, mantan juara middleweight UFC, pernah dikalahkan oleh Wonderboy dalam pertarungan di UFC 170. Whittaker dihajar habis-habisan dan dihentikan belas. 2 kesempatan emas untuk merebut gelar kelas welter. Lawannya adalah Tyron The Chosen One Woodley, juara bertahan yang dikenal karena kekuatan luar biasa, ledakan serangan satu pukulan, serta kemampuan gulat kelas dunia. Di atas kanva, ini adalah pertarungan antar dua dunia. Keindahan versus kekuatan, seni versus sains, dan karate versus kekuasaan. Pertemuan pertama mereka terjadi di UFC 205, 12 November tahun 2016. Ini adalah event bersejarah pertama UFC di Madison Square Garden. Di panggung sebesar itu, Wonderboy dan Woodley menyajikan salah satu duel paling teknis, kompleks, dan mendebarkan dalam sejarah kelas welter. Ronde pertama dan kedua berjalan hati-hati. Wonderboy memainkan peran pengatur jarak, bergerak ke samping, bermain fade, mengatur tempo. Tapi
Woodley bukan petarung sembarangan, ia membaca irama. Di ronde kedua, Woodley menjatuhkan Wonderboy dengan pukulan kanan keras dan mengancam dengan guillotine choke. Semua orang mengira laga akan selesai, tapi disinilah daya tahan Wonderboy diuji. Dengan tenang ia bertahan di bawah tekanan, lolos dari submission dan bangkit seperti samurai. Ronde ketiga dan keempat menjadi panggung bagi karate. Wonderboy membalas dengan volume striking, kombinasi tangan kaki dan kontrol jarak yang memaksa Woodley bertahan. Ronde kelima adalah climax. Woodley kembali menghancurkan ritme Wonderboy dengan tindakan brutal dan hampir menyelesaikan laga lewat ground and pound. Tapi Thompson tetap hidup, berdiri dan menyelesaikan ronde dengan berdiri, terengah tapi tidak menyerah. Pertarungan ditutup dengan hasil majority draw. Dua juri memberikan skor imbang, yaitu 47-47 dan satu juri memberikan kemenangan tipis untuk Woodley 48-47. Karena itu pertarungan gelar, sabuk tetap di tangan sang juara. Reaksi dan dampaknya, Joe Rogan menyebutkan sebagai the most high level chess match we have seen in welterweight title history. Banyak penggemar menilai Thompson layak menang karena ia mengendalikan lebih banyak aspek pertarungan. Meskipun Woodley punya momen besar, tapi kenyataan tak bisa diubah. Tak ada sabuk, hanya peluh darah dan satu kalimat yang terus terngiang di kepala Wonderboy, yaitu hampir. Rematch pun diadakan di UFC 209 pada 4 Maret tahun 2017. Kali ini ekspektasi mengumbung. Semua ingin melihat apakah karate bisa menaklukkan kekuatan. Tapi apa yang terjadi justru anti klimaks. Pertarungan ini berubah menjadi perang taktik yang terlalu hati-hati. Keduanya sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya dan hampir membutuhkan Wonderboy di sudut oktagon. Terus akhirnya Woodley menang dengan keputusan mayoritas, yaitu 48-47. Sekali lagi Wonderboy kalah tipis, bahkan sangat tipis. Tapi dalam olahraga seperti MMA, tipis tidak ada artinya. Gelar tetap tidak terjangkau. Luka yang tak terlihat. Dua pertarungan itu bukan hanya soal hasil, itu soal narasi dalam dua malam besar. Wonderboy sudah menyentuh sabuk emas tapi tak pernah memegangnya. Ia tak kalah secara dominan tapi juga tak menang. Dan dalam sejarah UFC, orang jarang mengingat petarung yang hampir jadi juara. Namun bagi banyak orang, khususnya para pencipta seni striking, dua duel itu adalah puncak keindahan teknik MMA. Wonderboy mengajarkan bahwa dalam lautan gulat, pukulan keras masih ada tempat untuk kontrol disiplin jarak dan tendangan presisi. Pertarungan itu juga membentuk Wonderboy pasca era gelar. Ia tak pernah lagi benar-benar mendekati sabuk, tapi ia tetap menjadi ujian mutlak bagi siapapun di divisi ini. Seorang gatekeeper elit dan seorang legenda hidup. Karate Wonderboy bukan sekedar warisan, itu adalah inovasi. Ia mengadaptasi gaya tradisional ke arena MMA yang brutal. Ia menolak bermain clinch, menolak gulat dan memilih menjaga jarak. Dengan kaki di depan, stance miring, dan ledakan serangan itu tentang timingnya dalam sebuah wawancara. Saya membawa semua itu ke UFC, dan memang tidak ada petarung UFC yang bergerak seperti dia. Tak ada yang menyerang dengan sudut seperti dia. Gaya Wonderboy bukan hanya efektif, tapi juga indah untuk ditonton. Usia 40 bukanlah angka biasa dalam dunia MMA. Di saat sebagian petarung telah gantung gradasi ke laga lama dan lebih dari sekedar bertahan, ia tetap tampil dengan cara yang sama, anggun, bersih dan tackle, dan mungkin tidak akan pernah. Tak seperti banyak petarung lain yang menyesuaikan diri dengan usia atau tren pertarungan, Wonderboy tetap setia pada senjata utamanya, yaitu karate. Ia tidak tiba-tiba menjadi grappler, ia tidak beralih gaya menjadi pressure fighting, ia tetap Wonderboy yang sama. Kaki terus bergerak, tendangan samping presisi, pukulan lurus, dan tak pernah terpancing emosi. Petarung yang tidak pernah kotor, satu hal yang selalu disebutkan oleh komentator, analis, dan bahkan lawan-lawannya sendiri. Wonderboy adalah salah satu petarung paling bersih dan paling respect dalam sejarah UFC. Ia tak pernah melakukan trash talk murahan, tak pernah menyikut saat break, tak pernah menyerang saat lawan lengah. Bahkan saat menang, ia lebih sering tersenyum dan memuji lawannya ketimbang merayakan secara versi. Wonderboy memilih jalan sunyi, jadi panutan diam-diam. Dalam banyak hal, ia inspirasi bagi generasi baru meskipun tak pernah menyandang gelar. Wonderboy jadi sumber inspirasi bagi banyak petarung muda, terutama mereka yang mengandalkan striking dan movement. Nama-nama seperti Michael Pereira,
Ian Machado Gary, bahkan Michael Venom Page. Semua pernah menyebut Wonderboy sebagai salah satu role model mereka. Keberanian membawa karate ke panggung besar dan membuatnya efektif membuka jalan bagi gaya yang dulu dianggap tak realistis dalam MMA modern. Bukan hanya gaya bertarung, tapi juga pendekatannya terhadap olahraga profesional, respect dan bersih. Dalam dunia yang penuh ego dan jualan drama, Wonderboy tetap menjaga martabat seni bela diri. Masih bertarung dan masih relevan. Ini membuat warisannya semakin kuat adalah kenyataan bahwa bahkan hingga 2024 dan 2025, Wonderboy masih bisa bersaing. Ia mengalahkan nama-nama muda seperti Kevin Holland dan Vincent Laku yang secara fisik jauh lebih bugar dan eksplosif di usia 40-an. Ia masih punya refleks yang membuat lawannya frustasi, masih bisa menghindar dengan setengah inci, masih bisa menendang dalam waktu persekian detik. Walau kalah dari petarung seperti Gilbert Burns dan Belal Muhammad, kekalahannya bukan karena usang teknik, tapi karena tak semua gaya cocok dilawan dengan karate. Terutama grapple tidak pernah benar-benar hancur dalam oktagon. Ia kalah tapi tak pernah kehilangan. Wonderboy bukan pada sabuk emas, tapi pada cara ia bertarung, cara ia bersikap, dan cara ia mewakili seni bela diri. Ia bukan hanya karateka terbaik di MMA modern, tapi juga simbol bahwa teknik bersih dan karakter kuat bisa hidup berdampingan. Ketika suatu hari nanti dia pensiun, mungkin tidak akan ada parade besar, tapi bagi para pencinta MMA sejati, kepergian Wonderboy adalah akhir dari sebuah era di mana seorang seniman bela diri sejati bisa berdiri di atas ring tanpa mencemari seni itu sendiri. Di luar pertarungan, Thompson aktif melatih dan mengajar bela diri di gym keluarganya, Upstate Karate. Ia juga sering tampil di media sosial dan YouTube, membagikan teknik-teknik striking kepada para penggemar dan petarung muda. Wonderboy tidak hanya menginspirasi dengan gaya bertarungnya, tapi juga dengan sikapnya yang rendah hati dan sportivitasnya yang tinggi. Ia adalah salah satu dari sedikit petarung UFC yang tak pernah berurusan dengan kontroversi. Stephen Wonderboy Thompson adalah bukti bahwa bela diri bukan hanya tentang kekuatan. Ia menunjukkan bahwa keindahan, teknik, dan kesabaran bisa berdiri sejajar dengan brutalitas dalam MMA. Ia bukan sekedar pemenang, ia adalah seniman. Dalam dunia yang sering memiliki kekuatan mentah, Wonderboy tetap bertahan dengan gayanya sendiri, dan ketika ia mengangkat kakinya untuk melepaskan tendangan tinggi yang menghantam seperti kilat, semua penonton tahu only the karate maestro knock out in the such a style. Anjay. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. What?